Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Ya, Astuti Muslim. Pagi Muslim. Muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi? Udah, ternyata Mas Edis ini pintar banget. Apa? Pintar Mas Edis ini. Nggak kedengeran suaramu loh. Ya, Mas Edis ini pintar. Pintar banget. Pintar banget bagaimana? Ya, kan pintar. Kalau Tuhan itu kan untuk ditaati atau Tuhan untuk penguasa alam ini. Ya, kalau saya setuju. Apakah kamu setuju bahwa kamu sesungguhnya mentaati mentuhankan Muhammad? Iya, Bersetuju? setuju. Ya sudah. Kenapa banyak orang Muslim tidak mengakui bahwa mereka mentuhankan Muhammad? Ya, karena dia pikir ada Allah lain, Allah itu, Allah Tuhan lain gitu kan, yang goib katanya gitu. Sedangkan Baik. Tuhan itu nyata. Berarti kamu meyakini bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang nyata? Nyata. Baik. Ini ada muslimah lagi ya teman-teman ya. Kita naikkan dulu satu orang muslim. Karena orang-orang seperti kamu Astuti itu banyak. Tapi dianggap sesat oleh muslim-muslim lain. Begitu loh. Padahal pemahaman kamu itu sangat dalam gitu loh. Coba kita sesama wanita saja ya. Ini Paderson ini juga wanita, ini muslimah juga nih. Paderson. Halo. Berat ini sinyalnya nih. Paderson, coba benerin dulu sinyalmu ya. Teman-teman yang pada saya naikin sini itu banyak yang berputar-putar nih. Bang Win Muslim Bang? Muslim. Oke, ini Astuti sudah mengakui dia muslimah menurut pengakuannya. Betul Bu Astuti? Betul. Dan kamu mengakui menuhankan Muhammad? Iya. Nah, silakan Bang Win. Menuhankan Muhammad? Tidak. Iya. Ini Astuti mengakui menuhankan Muhammad. Kenapa? Unsurnya bagaimana? Kan Muhammad yang saya ikuti, yang saya itu yang dia itu Allah dan malaikat aja berselawat kepada Muhammad sebab dia adalah penguasa dari alam semesta. Kalau Tuhan itu kan artinya penguasa, pemilik, nanti adalah pewaris juga gitu. Kakak ini Muslim apa siapa nih? Muslim. Kenapa pandangan kakak macam itu? Ya Tuhan, kalau alam Allah itu ya seluruh alam semesta beserta isinya itu adalah wujud nyata dari Allah itu sendiri, baik zahir, baik batin, baik yang tampak atau yang tidak tampak, itulah yang namanya Allah. Tapi kalau Tuhan itu penguasa gitu. Ya. Jadi penguasanya di Muhammad, sebab Muhammad ini diutus oleh Allah itu secara zahir ataupun batin. Aku juga, kata Allah. Allah itu kan, kalau Allah itu kan biasanya definisinya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu dekat dengan urat leher. Allah itu menyertai seluruh makhluk hidupnya. Jadi Allah itu lihatlah ke timur, ke barat, kemanapun kamu memandang itu adalah wujud nyata dari, kalau kita pandang adalah wujud nyata atau wujud zahir dari Allah itu sendiri. Kenapa kakak berpikir secara seperti itu? Ya kan Tuhan itu kan
penguasa. Jadi yang diutus ya Muhammad penguasa. Aku tidak pernah mengutus sebelum engkau ya Muhammad, baik secara zahir ataupun batin. Makanya yang pertama diutus itu Muhammad. Itulah Tuhan. Itulah penguasa. Itulah yang kita ikuti atau yang dijadikan guru. Soalnya kalau umat Islam tidak berguru bersanad ke Nabi Muhammad itu bukan jalurnya gitu. Coba kaji zat-zat sifat Tuhan dulu. Sifat Tuhan sama dengan sifat hidup. Kalau sifat Allah gitu kan. Kalau sifat Allah itu pasti yang baik, kasih, sayang, pemurah. Kalau itu. Tapi kalau kita udah menuhankan dengan pelit, tamak, itu sudah menuhankan hawa nafsu, menuhankan setan namanya atau iblis. Kalau mengkaji zat-zat sifat Tuhan, ngapain Kak samakan dengan Muhammad? Ya karena di sini Muhammad udah diutus di sana, Muhammad yang diutus. Zatnya saya cakap yang bilang. Kalau zat awalnya itu cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Itu belajar dulu Kakak. Kenapa harus belajar? Kenapa zatnya itu cahaya? Karena semua makhluk ini terbuat dari cahaya, cuman orang itu jangan samakan Allah itu dengan Yesus. Kalau Yesus itu punya daging, punya kontol, rohnya itu masuk ke dalam daging. Keluar bahasa Islamnya keluar. Bahasa Islamnya keluar Bang Win ini. Islami sekali dia. Islam sangat mencerminkan ajaran Islam. Selalu menyudutkan Islam. Sementara ilmu yang ini Islam sendiri kok. Astuti ini dia muslimah, dia mengakui Muhammad Tuhan, kok kamu kepanasan? Ya, bukan saya kepanasan. Kamu kepanasan. Ngapain kamu lari-lari ke Yesus? Kamu bahas dulu dengan Astuti. Dia ini muslimah. Saya bahas dulu, kau tonton dulu. Kau dengar dulu, Bang. Kok kau lari kemana-mana? Jangan kau cerminkan ajaran Islammu di sini. Yang tukang kesetanan, tukang marah-marah, cakap kotor. Berarti sama menuhankan setan namanya, bukan menuhankan Allah gitu, hawa nafsu. Si Wiwin ini menuhankan setan dia ini. Iya, menuhankan iblis, hawa nafsunya yang dikemukakan. Kalau orangnya menuhankan Allah atau Muhammad, yang Muhammad itu terpuji, sifat-sifat terpuji aja yang keluar. Gitu. Nah, saya akan sentimen dengan live ini dari kemarin saya dengar, cuman naik belum sempat. Kadang-kadang yang host ini pun berbicara berlebihan. Nah, seolah-olah banyak tahu tapi sedikit paham. Ya sentimen itu kan bukan sifat Muhammad, bukan sifat yang terpuji gitu kan. Dengarkan aja. Kalau sifat Muhammad siapapun yang memberikan pelajaran itu kan misalnya ragu dengan Al-Quran, belajar kepada yang kitab-kitab. Walaupun kita berguru kepada iblis sekalipun, kita tetap itu namanya guru manusia ini juga. mana ada sempurna? Yang sempurna itu Nabi Muhammad pun belum sempurna sangat. Iya, makanya kita menuju ke sifat-sifat terpuji itu kan gitu. Kita kan mengikuti ajaran dia, tapi kita berarti Muhammad belum sempurna. Berarti Muhammad tidak sempurna. Hah? Muhammad tidak sempurna kamu bilang tadi. Ya, semua manusia itu tak ada yang sempurna, Pak. Muhammad tidak sempurna kan? Manusia. Oke, Sama dengan Yesus. Muhammad Yesus tidak manusia. sempurna. Oke, tapi barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja taat kepada Allah. Kami selaku Muslim itu keimanan kami pusing kan? Tadi kau bilang Muhammad tidak sempurna, betul? Nah, sedangkan mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah. Berarti mentaati yang tidak sempurna sama saja dengan mentaati Allah, betul? Benar, jangan abang ayah yang boleh ngomong. Pokoknya logikamu itu akan benturin kepala kamu sendiri. Apa? Kesalahan dia tuh kan selalu ada teguran wahyu, hei Muhammad. Berarti Muhammad tidak sempurna intinya, betul? Bingung. Coba Bu Astuti, sebentar saya tanya Bu Astuti. Bu Astuti, bagaimana cara menyadarkan saudara-saudara Anda Muslim bahwa sesungguhnya kalian mentuhankan Muhammad? Bu Astuti. Kasih kesempatan dulu, Win. Dia mau ngomong loh. Coba Bu Astuti jelaskan bahwa sesungguhnya Islam menuhankan Muhammad. Silakan.
Iya, setiap misalnya kan orang itu kan sudah punya keyakinan dari dulu itu Allah itu goib itu jadi sudah punya keyakinan jadi susah untuk dipasarkan. Jadi, ini walaupun kalian dibuat diajarkan gila orang macam itu susah. Cuman yang baru orang-orang disuruh yang dipanggil. sudah Kalau bisa mengontrol tidak menuhankan misalnya menuhankan dengan sifat terpuji hanya itulah orang yang dapat menerima orang yang itu kan orang yang dapat menerima orang yang sabar ikhlas itu kan jadi orang yang itulah yang bisa nanti orang yang selalu mengakui kesalahannya itulah yang nanti yang bisa macam orang Kristen kan. Sebentar, Ingin saya konfirmasi. mengkaji Bu Astuti murni seorang Islam kan? murni. Macam Oke. orang Kristen ingin Coba, belajar tentang bagaimana Islam. sebentar, Win? Pahami dulu apanya. Bagaimana supaya kami tahu Bu Astuti betul-betul seorang muslimah? Coba. Orang Muslim itu kan yang orang yang sudah berserah diri. Jadi kalau saya berserah diri ini apapun yang terjadi itu saya terima semuanya. Coba dulu. Dengan bersifat dengan sabar itu kan. Tapi Coba kalau baca saya Al-Fatihah dulu, Astuti. Apakah itu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan gitu. Tuh muslim kan? Kau masih mau bilang dia bukan muslim lagi, Win? Itu muslimah itu sudah mengakui dia bahwa Muhammad itu Tuhannya, sudah mengakui dia mentuhankan Muhammad. Kau masalahnya, kau yang terlalu dunguin tidak sadar-sadar bahwa kau menuhankan Muhammad gitu loh. Coba Bu Astuti, mereka ini gimana? Apa yang menghalangi menutup tabir mata saudari-saudari Bu Astuti yang sesama muslim tidak sadar bahwa menuhankan Muhammad? Iya, nah itu sudah didoktrin oleh keyakinan misalnya kalau kita hafal ayat-ayat itu kita hebat bahasa Inggris kita habis kita sudah merasa kita yang di surga sudah dijanjikan surga. Nah jadi apapun misalnya Mas Edis ini kan Kristen jadi dia nggak mau dengar gitu kan bahkan dia yakin kalau dia yang dulu masuk surga semuanya kan gitu nggak mau menerima itu salahnya semuanya kan nggak imannya itu kurang gitu kepercayaannya itu kurang kalau orang percaya itu siapapun yang datang itu adalah dari Allah semuanya. Misalnya dari Mas Edis ini kan, misalnya kalau kamu ragu-ragu tentang Quran tanya kepada yang ahli kitab orang yang membaca kitab berarti orang yang Kristen yang sebab Taurat dan Injil itu benar gitu kan. Benar gitu kalau ragu soalnya Al-Quran kan tidak ada keraguan-raguan orang itu nggak mau menerima Islam ini sempurna dibilang dia yang sudah sempurna dia yang sudah rasa di sorga gitu kan sudah dapat bidadari 70 kan gitu jadi nggak mau menerima terdiam dia tadi langsung terdiam dia tadi. Coba saya naikkan lagi yang muslim lainnya. Muslim no. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang Muslim. Oke, gimana pendapat Anda ini? Bu Astuti ini sudah mengakui kalau dia menuhankan Muhammad. Oke, makasih. Kak Astuti, Bu Astuti. Saya rasa nanti Bu Astuti pelajari lebih dalam lagi tentang Islam. Saya anak muda yang memang benar belum paham secara keseluruhan tentang Islam. Tapi saya dalam proses belajar. Tapi saya sarankan Bu Astuti nanti lebih dalam lagi pelajari tentang Islam ya Bu. Supaya jangan mengambang. Dalam dalam mendefinisi tentang jangan mengambang. Bentar dulu Bu. Jangan mengambang dalam mendefinisikan tentang Islam yang sesungguhnya. Bu Astuti, saya mau naik sama Bapak tadi juga, cuma karena Bang Edisnya terlambat naikkan saya, makanya Bapaknya udah turun. Tapi saya sarankan buat Bu Astuti, kalau Bu Astuti misalnya nyamar dalam posisi live ini, Bu Astuti nyamar, tolong perbaiki diri untuk benar-benar melaksanakan tugas sebagai hamba Allah untuk memperdalam ilmu lagi tentang Islam. Saya juga masih belajar, Bu. Nanti memperdalam tentang Islam supaya jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hoax, gitu ya. Saya pribadi menyesal, saya secara pribadi menyesal sekali ajaran-ajaran Ibu Astuti ini yang benar-benar melenceng dari agama Islam. Gitu. Kalau orang Islam itu mau mendengar, bukan menganggap
orang Sebentar, Bu lain Astuti. Bu bodoh. Astuti bisa mencari sinyal. Bu Astuti bisa mencari sinyal yang baik karena putus-putus. Coba Bu Astuti cari sinyal yang baik karena sinyalnya cuma satu bar itu, putus-putus. Coba cari tempat yang sinyalnya bagus karena suara Bu Udah. Astuti tidak terdengar. Bang Edis, sedikit saya sudah sampaikan tadi, sedikit Bu Astuti sudah dengar. Yang jelasnya titipan saya buat Bu Astuti. Ditanggapi aja Bu Astuti, silakan ditanggapi Ya, biar Sino ini jangan lagi mendengar tentang Islam kebenaran. tersebut lah ya. Begini, Atau kalau nanti kita saya jangan bisa kita baca satu munafik ayat, gitu kan. saya bisa baca satu ayat untuk Munafiknya Astuti. gimana? Kita sok-sok kita itu tidak tahu baru belajar tapi merendahkan orang lain itu bukan cara belajar gitu. Iya, gitu. benar. Kalau kita memang Saya- merasa belajar, kan saya sudah dengarkan bilang. orang lain. Hidayah itu datang dari orang yang mau mendengar gitu, yang tidak menganggap orang lain bodoh gitu kan. Kalau Bu Bapak Astuti, mau hidayah, kayak gitu, Bu Astuti dengar, Bu Astuti bicara tentang hidayah datang kepada orang-orang yang mau mendengar. Hidayah Iya. seperti apa dulu, Bu? hidayah itu Hidayah cahaya, seperti apa cahaya dulu, itu Bu? orangnya yang terpuji, bukan menganggap orang lain bodoh gitu. Bukan Bapak itu Na'udzubillah min merasa dzalik. belajar tapi sudah merasa Astagfirullahaladzim. pintar. Itu Istighfar, orang Bu. munafik Kalau Bu Islam, yang nggak sesuai kalau Bu dengan Astuti Islam, kata-kata, istighfar. dengan hati Sehingga Bu sebenarnya. Astuti gitu. jangan ada pada posisi jalan yang salah. Yang Istighfar, ini Bu. tahu Banyak bahasa istighfar. isyarat, bahasa itu. Banyak Bapak istighfar, merasa Bu. Bapak orang yang baru belajar tapi merendahkan orang lain. Gimana Bapak mau mendapat hidayah nggak mau mendengar gitu? Saya tidak merendah Ibu, saya cuma bilang Ibu Astuti banyak Kalau lagi Bapak belajar menyuruh orang tentang belajar, Islam. berarti Bapak menyuruh Karena Ibu merendahkan Astuti orang yang lain. Ibu Astuti Orang sampaikan itu itu bodoh memang gitu. bukan itu ajaran Islam. Karena ajaran Islam, masa Ibu Astuti menuhankan Muhammad? Di mana Bu Astuti? Memang Bapak menuhankan siapa? Astagfirullah, istighfar Bu. Nggak usah lagi. Menuhankan nggak usah siapa berdebat, Bapak? istighfar, Surat Bu. itu nyata. Mana Istighfar, Allahmu? istighfar, lebih Marah banyak, Bu. buka siapa? Kalau siapa pasti ada namanya. Saya baca salah satu surat Al-Yauma Akmaltu supaya Bu Astuti bisa dengar ya. Supaya Bu Astuti bisa sempurnakan agamamu dulu ya. Sempurnakan agamamu dulu. Kucukkan Islam bagimu untuk sempurnakan agamamu dulu ya. Sempurnakan diri sendiri dulu, baru sempurnakan orang lain. Kalau Bapak aja belum sempurna, bagaimana Bapak bisa mensempurnakan orang lain gitu? Ibu Astuti ini salah benar. Mas, Ibu Astuti yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah keyakinan yang sesungguhnya. Terbisa. Ibu Bapak Astuti salah. Saya Bapak ini yang salah. Tuhan Bapak gaib itu apa salah? Kalau di alam gaib itu cuma ada alam gaib itu alam gaib itu 3, alam ruh, alam malaikat dan alam jin. Bapak yang menuhankan yang mana gitu? Bapak yang saya tanya. Kalau Bapak berdoa itu minta pada siapa? Allah. Allahnya mana? Jangan-jangan Bapak minta sama jin. Itu yang syirik gitu. Bang Edis. Soalnya Bapak nggak kenal dengan siapa yang Bapak minta. Ya, saya anggap No ini pengetahuan Islam No ini masih sangat dangkal. Dia ini belajar Islam baru cuman katanya-katanya. Sedangkan Bu Astuti sudah belajar Islam secara mendalam, makanya Bu Astuti sadar bahwa Bu Astuti menuhankan Muhammad. Nah, Kalau orang dalam Islamnya pasti seperti Bu Astuti ini, seperti itu. Ya, nah ini Bang Edis juga, mudah-mudahan Bang Edis juga sepakat dengan Bu Astuti satu pemikiran yang sama ini ya. Yang jelasnya ajaran kami Islam tidak seperti itu. Masa menuhankan Muhammad? Tidak bisa. Itu salah Bu Astuti. Makanya Bu Astuti emangnya Bapak nak menuhankan siapa? Hawa nafsu. Berarti Bapak menuhankan hawa nafsu. Soalnya yang bukan yang terpuji. Hawa nafsu itu sebenarnya kalau Bapak sadar itu cuma setan dan iblis gitu. Itu yang Bapak tuhankan. Nah, ujubillah. Saya rasa Bu Astuti ini bukan Islam. Saya yakin benar sekali. Saya yakin benar sekali, bukan Islam. Saya yakin sekali, Bu Astuti bukan Islam. Soalnya masuk surga itu Pak sendiri-sendiri. Jadi Bapak itu, saya Mungkin kalau Bu Astuti berkenan on cam supaya mereka yakin bagaimana? Saya lagi nggak itu di rumah lagi nggak pakai jilbab. Nggak usah. Mbak Egris nggak usah on cam. Kamu bilang nggak percaya kok, seolah-olah kamu nggak. Bu Astuti ini muslimah, jelas dia muslimah, sudah pakai jilbab, hafal Al-Fatihah. Bang Coba Edis dengar, dia bacaannya bagus, kamu malah nggak bisa baca Al-Quran, gimana kamu itu? Bang Edis memakai jilbab juga, orang Kristen juga memakai jilbab. Hafal Al-Quran dari logatnya juga, saja, Bu Astuti nampaknya orang Minangkabau, betul Bu Astuti? Dari Minangkabau? Dia dari Minang. Sebentar, Pak Nino.
Minangkabau, orang Minang? Iya. Nah, biasanya kalau orang Awa ini, orang Minang biasa setahu saya itu muslimah, muslimah. Betul? Semuanya 98% Muslim. Oh, muslim, Bu Astuti ini muslim, logatnya juga kelihatan kok. Mentawai banyak Kristennya gitu kan, dengan pasaman barat. Kok kamu kesetanan seperti itu? Iya. Bukan, dari ngomongnya aja itu sudah nampak benar. Saya nampak sekali Bu Astuti ini, saya nampak sekali orang ini nyamar. Nyamar. Nyamar gimana ini orang? Coba Bu Astuti coba bacakan surat-surat yang biasa Bu Astuti hafal. Coba Bu Astuti. Surat apa? Qul huwallahu ahad itu. Iko. Coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Biar jangan tertawa kan dibilang auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam kufuwan ahad. Coba surat yang lain Bu Astuti yang jarang. Mana muslim kayak gitu? Tak ada muslim. Sebentar dulu Rizky, sebentar. Silakan Bu Astuti, silakan. Apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasilqan nas, allazi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Apa lagi? Coba tata cara sholat Bu Astuti, tata cara sholat. Sholat itu kan harus wudhu dulu. Sudah telah wudhu, niat. Doa niat bagaimana doa niat? Usalli fardu subuhi ra'ataini adalah lillahi ta'ala. Itu takbiratul ikram, baca al-fatihah, baca al-kabira walhamdulillahi Allahumma ba'id boleh juga. Sudah itu al-fatihah, setelah itu ayat pendek, setelah itu ruku itidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian kalau 2 rakaat berdiri lagi, kan gitu. Ini udah sah, ini muslim ini. Gitu loh. Kenapa gini setiap hari Bu Astuti banyak kok muslim setiap hari yang seperti Bu Astuti ini banyak sadar menuhankan Muhammad, mengakui Muhammad sebagai Tuhannya, ya kan? Tapi banyak sekali orang-orang seperti Rizky dan No ini yang kejang-kejang merasa nggak terima gitu loh. Coba Abang Adi tanya, coba suruh ngucap dulu dia. Kamu tanya aja, langsung orangnya di situ kok. Ngucap. Kan orangnya di situ. Ngucap, habis itu artinya kayak mana? Baru muslim. Kan ada nanti aku bersaksi ya kan? Nah, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lengkap lagi. Tapi Bu Astuti mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhan ya? Iya. Coba bersaksi, aku bersaksi dulu artinya apa Kak? Coba. Jangan menuhankan Nabi Muhammad, coba. Ada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan itu pasti Allah gitu kan, tapi tidak semua makhluk ini, manusia ini menyadari kalau dia itu Allah gitu kan. Kalau Tuhan itu pasti sudah sadar dia itu Allah. Allah. Di situ aja sudah saya bersaksi, saya ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, kan kayak gitu. Kenapa dibalik-balik? Melihat. Bodoh kakak nih, bukan muslim kakak nih. Sama kalau kakak muslim, sama anak kakak saja kakak tanya kamu siapa menuhankan Nabi Muhammad apa Tuhan? Mesti dia cakap Tuhan. Enggak dia agak cakap apa Nabi Muhammad Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah lah, bukan Nabi Muhammad. Siapa Allahnya? Allah itu siapa? Soalnya Allah ini alam semesta beserta isinya. Yang mana? Ini bukan muslim. Dalam semesta ini adalah wujud nyata dari Allah itu sendiri. Ini Kristen nih, ataupun boleh juga karena ini orang Kristen baru masuk Islam, boleh juga ya kan? Karena dia sudah salah paham, dia pergi guru kadang gurunya sudah salah ya kan? Ya kayak gini, mungkin juga. Kalau dia dari dasar Muslim nggak kayak gini, anak kecil pun tahu yang mana Nabi, yang mana Tuhan, dia tahu mah. Sampai pemahamannya bukan orang lain gitu. Itulah kalau Islam seperti tahu dan merasa. Bukan kayak gitu Kak. Kalau kakak ada anak, kalau kakak Muslim, kalau kakak Muslim, coba kakak tanya sama anak kamu. Terus di akhirat makanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekarang bukan, coba tanya
Perang Habis itu sekarang, kita perang jadikan nanti. soal. Itu Ya Anda kan? diiming-iming surga besok, Anda percaya juga gitu kan kalau Islam. Dapat bidadari itu percayalah, tapi Anda nggak sadar itu berawal dari dunia ini. Bukan, ini kan bukan kayak gitu kak. Ini saya ngomong tadi kakak, karena berani kali Nah, itu kakak saya menurunkan tanya, Nabi ma Muhammad. Rabbuka, mana Tuhan Ah, Anda? coba Mana kakak, Allah? Allah, mana mana? kak, di Kalau mana mana kitab itu mana tuh ada kak? Coba orangnya, kakak ada tunjukkan pada wujudnya. saya mau tengok. Nah, ada nggak Nabi Muhammad dia ngomong dalam Al-Quran ataupun Alkitab saya Tuhan ada? Enggak, saya Tapi kalau Allah ada, Bang Edisnya ngomong. ada Kalau kak. Nabi Muhammad itu cuma membawa syariat. Dia nggak pernah mengaku dia Tuhan. Nah, kenapa juga dituhankan? Ngapain Anda sembah? Soalnya Tuhan itu artinya sang penguasa yang harus diikuti sebagai guru yang diikuti. Bukan yang saya dengar tadi kakak menuhankan Nabi Muhammad, itulah yang salah kakak. Soalnya saya sebab saya ikut dia, makanya saya mendengarkan dia. Saya Siapa dia. ikut? Saya ikut Sebentar, suara apa yang berisik itu? mengikuti Nabi Muhammad. Yang berisik itu suara apa sih? Ini kakak ini mau musyrik ini dia nih. Sudah kakak. Biarin dah. Oh, suaranya si Anu tadi. Ya, silakan lanjut. Banyak loh muslim-muslim yang meyakini bahwa Muhammad itu adalah Allah. Muhammad Anu, kenapa kamu nggak sadar-sadar coba? Ngapain Nabi Muhammad gak nyuruh kita nyembah dia? Kita nggak nyembah, mengikuti. Menyembah itu Allah yang menyembah Allah, yang jasad kita yang menyembah kan? Ya, maka ikuti, bukan disembah-sembah. Ikuti. Ya sudah diikuti kan itu. Orangnya dituhankan gitu. Duh, bukan dituhankan. Kalau yang sujud itu kita maksudnya gitu, yang sujud itu kita yang rohan jasad kita yang menyembah yang ruh kita ini gitu kan. Menyembah hati. Coba Hanjo muslim? Muslim Bang Edes. Hanjo menuhankan Muhammad? Iya Bang Edes. Nah, tuh ada satu lagi nih. Ini juga dari Minang juga ini. Hanzo, Astuti, dua-duanya dari Minang ini. Dua-duanya menuhankan Muhammad ini. Menuhankan itu apa maksudnya menuhankan? Apa Menuhankan itu artinya menuruti, mentaati apapun yang dikatakan dia kepada kita. Kita buat dia itu sebagai satu otoritas dalam hidup kita. Itu arti menuhankan. Ya ada lagi loh, satu artinya lagi, yaitu Artinya hanya itu. Itu arti dari mana? Oke, buka surat Al-Jasiyah 23. Apanya? Surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah Ayat 23. Surat Al Surat kedua 45 kalau nggak tahu. Orang kamu aja Quran aja nggak pernah kamu baca. Pantesan kamu nggak sadar-sadar menuhankan Muhammad. Kenapa ini? Sebentar, nanti saya bisukan dulu. Ada telepon masuk. Coba Muhammad Miftahul. Nah, Kenapa? Muhammad Miftahul apa di situ menurut Al-Jasiyah 23 itu apa menuhankan? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhannya? Nah, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Coba, berarti menuhankan hawa nafsu kan? Iya, menuhankan Nah, ngapain itu? Menuhankan itu ngapain di situ? Menuhankan itu juga menyembah untuk nafsunya sendiri. Mengapain? Menyembah hawa nafsunya itu gimana caranya? Sholat kepada hawa nafsunya gitu? Nah, terus semua kehendak nafsunya Menuruti kehendak nafsunya sendiri. Kau menuruti semua kehendak Muhammad nggak? sendiri. Ya menuruti. Ya berarti kau menuhankan Muhammad. Gimana sih kau tuh? Ya yang tak begitu konsepnya. Udah. Mending kau belajar. Bagusan kau ambil Quran, kau belajar supaya kau berilmu ya. Nanti kalau kau sudah sadar, iya ternyata saya ini menuhankan Muhammad, itu kan udah jelas. Sudah Gimana gimana sih kau tuh? Aku tanya, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia bukan? Orang kamu aja menuhankan aja nggak lulus kok mau tarik kemana-mana. Tanya sama iman Kristen, ngapain Anda tanya iman saya?
Orang kamu aja Quran nggak pernah kau pegang, surat Al-Jasiyah di mana kau nggak tahu. Baru ketemu ayat menuhankan hawa nafsu kau kaget. Nah. Coba menuhankan itu apa menurut kamu? Menuhankan itu istilahnya terpaut. Berarti dia menuruti yang kepadanya terpaku, itu betul? Menuruti, juga melakukan menyembah. Menyembah itu gimana? Ya menyembah itu yang menyembah. Iya, gimana menyembah itu gimana? Ya menyembah. Sujud gitu. Taat. Nah, taat. Tadi kau bilang menyembah atau menyembah atau taat? Doang, bukan taat. Menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya. Enggak, gini, apa aja kriteria sehingga disebut menuhankan? Ya, biar saya tulis yuk, biar kau nggak kemana-mana. Biar saya tulis semua yuk. Apa aja sehingga disebut menuhankan yuk? Saya tulis nih. Ya, sebentar. Dan tunduk. Saya tulis satu-satu. Sebentar, apa? Nomor 1 apa? Patuh. Kedua, tunduk. Ya tunduk itu ya patuh. Terus lalu menyerahkan diri. Maksudnya menyerahkan diri itu gimana? Ya menyerahkan diri kehendaknya. Ya patuh juga itu namanya. Gimana sih? Menyerahkan diri itu maksudnya gimana? Submission itu bahasa Inggrisnya. Submission itu artinya kamu takluk, patuh kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain selain nurut sama dia. Apa-apa terus dengan dia. Gimana? Ya tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya gitu loh. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya. Maksudnya gimana? Istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa, jangan tunduk gitu. Oke, berarti patuh juga itu namanya. Ya, patuh. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu apa ya? Berserah diri. Berserah diri. Berarti kalau orang mentuhankan hawa nafsu artinya berserah diri kepada hawa nafsunya gitu? Iya, berserah diri. Dia tunduk. Berserah diri kepada hawa nafsunya itu ngapain? Ya dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Tidak bisa melawan hawa nafsunya. Oke, sama aja patuh ya. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Terus apa lagi yang ketiga? Apa 2 aja? Terus dia berserah. Berserah itu gimana? Ya berserah itu istilahnya menganggap bahwasanya dia itu adalah yang paling berkuasa daripada kita. Dia itu yang menganggap dia itu yang berkuasa daripada kita. Maksudnya kalau orang dikuasai hawa nafsunya gitu. Ya, dikuasai nafsunya. Oke, dikuasai. 3 ini ya. 3 kriteria ini kalau dilakukan terhadap sesuatu berarti menuhankan, betul? Ya. Oke, baik. Saya tanya sama kamu. Kamu patuh nggak kepada Muhammad? Halo? Ya, patuh. Jangan langsung pura-pura bego. Patuh. Oke, 1. Berarti 1 centang 1 ya, centang biru ya. Nomor 1 terpenuhi. Nomor 2, kamu bisa nggak melawan Muhammad? Melawan? Kamu boleh nggak ngelawan Muhammad? Tadi katanya sesuatu yang tidak boleh kamu bantah, kamu lawan. Kamu boleh nggak melawan atau membantah Muhammad? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kepenuhi juga. Centang biru lagi. Terus dikuasai dalam pengertian kamu dikontrol, dikendalikan. Dalam pengertian kamu harus manggut-manggut aja apa katanya, betul? Gimana? Yang ketiga, dikuasai. Maksudnya adalah ketika orang dikuasai hawa nafsunya, berarti dia itu tidak punya pilihan lain selain mentaati hawa nafsunya, betul? Ya. Nah, saya tanya sama kamu, terhadap Muhammad kamu harus seperti itu enggak? Ya enggak, dia kan enggak berkuasa atas kita. Oke, berarti kamu boleh membantah Muhammad? Membantah, beda loh konsepnya membantah sama patuh. Udah. Kalau kamu belum sadar juga menuhankan Muhammad, udah. Kau ambil Quranmu, kau baca lagi Quranmu sana. Sadar juga. Gimana ini Hanzo? Tentang saudara-saudara Anda yang tidak sadar-sadar seperti Anda. Anda kok sadar menuhankan Muhammad sementara saudara-saudara Anda tidak? Itu gimana, Hanzo? Ya mungkin belum dapat hidayah kali ya Bang Edis.
Sulit ini ya. Oke, Umar, Muslim Umar. Mana Bu Astuti tadi Bang Tadi Edes? terima telepon langsung pergi. Jangan-jangan tetanggaan kalian Hanjo. Enggak, kita turun dulu. Enggak Bang Edes. Kita turun dulu Bang Edes ya, lanjut Bang Edes. Oke, Bang Hanjo, makasih Bang Hanjo. Omar, Muslim Umar. Oke, saya turunkan ya, tidak nyangkut-nyangkut ya Omar ya. Udah jam berapa sih teman-teman? Sudah 3 jam setengah teman-teman. Oke teman-teman, sudah 3 jam setengah. Mungkin waktunya istirahat dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, mudah-mudahan siaran kita ini berlangsung secara rutin ya, antara jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya teman-teman, makan dulu, istirahat dulu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya, yang sudah like, yang sudah bagikan, yang sudah kasih gift. Dan juga teman-teman ya, support terus Edis TV. Jika teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa support Edis TV di yang ada di layar ini teman-teman ya, jika teman-teman ingin support Edis TV. Oke, demikianlah acara kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu kembali. Allah Bapa yang lahir kan? Betul? Secara substansi benar. Yang lahir Mu dicontek. Musabul Kahfi kan? Surah Al-Kahf kan? Itu tau nggak? Al-Kahf ya. Iya, kamu tahu nggak itu? Allah itu melihat catatan uskup-uskup gereja ortodoks. Itu tujuh orang Efesus yang tertidur itu. Bisa-bisanya Allah mau nyontek dari situ. Cuman itu? Tak ada lah Kak, itu. Iya. Itu kisah itu di dalam Quran sudah ada. Sudah ada dalam Quran. Surah sebelum Al-Kahfi. ada di Quran, itu di abad sebelum-sebelumnya, itu adalah kisah uskup-uskup ortodoks. Dicontek sama si Allah, dijadiin dalil di Quran sama si Muhammad. Tapi itu tadi loh Bang. Tadi kamu bilang, aku suka ya, tertarik ketika kamu bilang mati dulu Kak biar tahu. Lazarus udah, makanya dia ngasih tahu Yesus ini adalah Tuhan. Nah kalau di dalam Islam, siapa yang udah keluar dari neraka? Satu orang yang udah keluar dari neraka. Jadi kalian jangan berharap ada yang keluar dari neraka. Kami kata mau masuk neraka Kak, kami masuk surga. Sekarang saya tanya ya, ini nggak usah dulu orang ya, ini nggak usah dulu orang. Di dalam Bukhari, hadis Bukhari 4471, kaki Allah kan ada di dalam neraka. Kira-kira udah keluar belum kaki Allah dari neraka? Kaki Allah dan nerakanya apa kaki Allah? Allah tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mata. Ini saya bacain ya. Yang disamakan seperti manusia. Dia tidak bermakhluk, tidak berbentuk. Coba di Al-Baqarah, di surah As-Saff dikatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Kok Allah nggak punya tangan? Manusia. Kok nggak punya tangan terus ya? Orang-orang mukmin ya, orang-orang mukmin akan berseri-seri memandang wajah Allah. Allah punya wajah. Ketika hari di mana betis disingkapkan, Allah punya betis. Bukhari 4471, Allah punya kaki. Lah itu dah. Salah itu Kak. Itu salah itu Kak. Dalil salah itu. Loh, nih saya bacain. Walaupun salah itu dalilnya itu. Loh, jadi kamu menolak Quran? Menolaklah seperti itu. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu, Allah itu tidak punya tangan, tidak punya mata. Allah itu maha besar, tidak bisa dilihat oleh mata. Udah mati nanti baru tahu. Loh, ini gimana sih kalau di dalam surah, di dalam Sudahlah Kak. Enggak, kamu Sudahlah Kak, sabar aja Kak. Agama kakak, agamaku. Gitu aja Kak. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi renungkan dulu itu ya Bang ya. Jangan pula kau menuhankan sesuatu yang belum keluar dari neraka. Astagfirullah. Robbal baruya. Jadi kita naikkan dulu Muhammad Yusuf. Lawak orang ini.
Kayak nggak pernah baca Quran kalian. Mana ya? Kita naikkan dulu lah ini. Muhammad Yusuf. Halo. Assalamualaikum. Muhammad. Loh, kok turun? Kok terkincit dia? Ini Pak Udin ini ya. Tadi nih masih berjuang nih di dalam nalarnya. Halo Pak Udin. Halo Pak. Pak Udin. Assalamualaikum Pak Udin. Halo. Pak Udin. Wah, Pak Udin ini kayaknya nggak mendengarkan. Kita naikkan yang lain ya. Udah kirim permintaan belum? Sahwi. Siapa tadi tuh namanya? Sahwi. Naikkan aku Oten. Kirim permintaan lah Sahwi. Masa kau cuman teriak-teriak naikkan aku Oten, gak kau kirim permintaan? Maksudmu aku jambak-jambak kepala kau? Alas kau, aku jambak-jambak cari masalah. Coba kirim permintaan. Pak Udin mau murtad tuh kayaknya. Astagfirullah. Halo Mustang. Islam Kristen bang. Kristen. Di bawah dulu ya bang ya. Kita carikan dulu Islam ya bang ya. Sabarlah kalian. Pokoknya tenang aja, kalian nikmati aja live saya ini ya kan. Teman-teman Kristen di bawah dulu ya, kita cari kambing dulu ya. Sahwi, kirim permintaan Sahwi. Jangan jadi sawi kok di bawah. Halo, Kiki Syahaan ini. Islam Kristen. Kak, Bang. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Enggak, saya Islam. Ya, ada yang mau ditanya Bang, silakan. Ini kan dari bapak saya kan dulu mualaf ya kan. Jadi dia udah jadi ngajar ngaji, udah guru ngaji dia, ya kan. Ini mau bertanya, kenapa Oten menyembah Tuhan yang dilahirkan? Itu bisa dijelaskan? Bapakmu yang guru ngaji atau kau yang guru ngaji? Bapak gula. Berarti kau pintar nggak? Loh, aku kan bertanya, masalah pintar kan. Tapi ada juga bahwa saya mualaf juga dibikin bapak saya. Nggak apa-apa, mualaf itu kan hanya karena perempuan ya itu. Karena mencari kebenaran. Mencari apa? Mencari kebenaran. Nyari cewek itu, mana ada orang yang masuk Islam mencari kebenaran. Kalau nggak nyari uang, nyari parjaha. Nyari harta, nyari parjaha. Jadi kalau kau nyari apa? Aku nyari jalan selamat lah. Enggak lah, enggak mungkin kalau nggak beruang, ya kan? Kalau ada yang ngasih aku uang, alhamdulillah enggak masalah sama aku. Makanya tuh kan aku tanya, kamu cari uang juga ya kan? Dari gift-gift ini kan cari uang. Gift. Iyalah, nanti kalau nggak di gift aku di banned. Ya itu. Kan kalian suka nge-report. Berapa lah dapat dari gift ini coba? Nah, sekarang balik lagi ke fokus tadi tuh ya. Gua usah bilang cari uang. Guru kau apa sih?
ngomong kayak sesak napas, santai lah bang. Iya kan. Coba di mana kebenaran apa yang kalian dapat dari Islam? Coba. Sudah jelas di Al-Quran. Apa itu? Di Al-Quran itu melanjutkan kitab yang terdahulu. Hah? Ngomong apa kau? Kebenaran apa? Kebenaran. Oke, saya kasih tahu kebenaran di dalam Quranmu ini ya. Nih, di dalam Quranmu ini kebenarannya adalah kalian semua masuk neraka. Maryam 71. Itu kan? Bagimu, bukan bagi. Nah ini bang, ini katanya bapak kau guru ngaji, nggak pernah dia baca ini. Maryam 71. Dia duluan lah daripada Tidak seorang pun ya, tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Hal itu suatu ketetapan. Saya tanya kalian masuk surga. Enggak, saya tanya dulu. Jadi kalian masuk surga? Iyalah, orang Yesus di surga. Masa kami ke neraka kayak kaki Tuhan? Tahu kalau di surga. Hah? Emang kamu melihat? Emang kamu ke sana? Tuhan Yesus Lazarus sudah dari sana, makanya kami jadi percaya. Loh, kalau kau percaya kalian hari ini dari tadi ini bagus ya logikanya. Sama seperti Bapak yang sebelumnya tadi. Gimana kalian bisa mempercayai kalian masuk surga? Belum ada satupun yang keluar dari neraka. Itu dulu. Siapa yang udah keluar dari neraka? Maryam 71. Loh, kalau belum ada satu orang yang keluar dari neraka, ya kalian jadi beleng-beleng. Apa arti beleng-beleng? Masih dari tadi ku bacain beleng-beleng apa tuh? Nah itu loh Kiki. Jadi kebenaran apa yang mau kau dapat? Belum ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Itulah kebenaran di dalam Islam. Kalau ada tunjukkan. Hadisnya bahkan ada. Hadisnya bakalan jelas banget gitu. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Belum ada. Itu faktanya, itu kebenarannya. Ini kebenaran ini yang kalian disukai. Wow. Coba gimana Kiki? Hah? Itu kebenaran itu. Jadi kalau kamu ngaji segala macam, kebenarannya adalah belum ada yang keluar dari neraka. Ya untuk apa kalian beriman? Iya enggak? Jadinya beleng-beleng. Apapun beleng-beleng. Apa coba beleng-beleng? Masih banyak kali yang nulis di bawah ini beleng-beleng. Coba translate dulu. Apa arti beleng-beleng? Penasaran aku. 72 bidadari. Dodong. Apa itu? Coba. Beleng-beleng. Buka mute-nya ke Bang Kiki. Lah. Oh bodoh-bodoh. Memang lah kalian ini beleng-beleng. Besar kali mulutku ketawa. Udah kayak ladusin aku. Coba Bang Saragi, kau buka. Nama Kiki ini kayak jadi nggak suka kali aku. Temanku satu Kiki Sian Islam. Ini Kiki Saragi Islam. Beleng-beleng kalian semua. Coba. Kebenaran bahwa tidak ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Itu yang kalian imani. Sayang sekali. Punya ini nggak dipakai. Coba lah, banyak kali filsafat kosong. Intinya belum ada yang keluar dari neraka. Selesai. Ribakon. Buka dulu mute-mu Bang Kiki. Dang nengel kan? Amang. Buka dulu Amang. Amang Saragi. Paha topi. Sehola na beleng-beleng hodisi. Gasma. Amang Kiki, oi. Nggak tangis hodisi di pojokan-pojokan nih, hah? Halo, Bah. Marhua hodisi Amang Saragi. Buka dulu mute-mu itu, Amang. Nggak pingsan ho? Asa dibayar 6 bulan di son. Udah siap ambulan, Asa didabu hon si Saragi hon si anon ate nggak siap takut sude akahamuna yang di bawah takut nah tadi katanya bapaknya guru ngaji apa cari kebenaran apa udah jangan dilindas ya agak beleng-beleng itu. Pas tapi aja 2,5 hari terus impus.
Agak lain. Marhum mesti gimana tuh kan? Naik lagi deh si beleng-beleng ini. Nang dibotoi mana membuka mute. Bohado amang saragi. Lah dulu. Nggak bisa dijawab. Apa yang kau tanyakan? Ini saya kan bertanya, kenapa Yesus dilahirkan kalian sembah-sembah? Iyalah karena dia maha kuasa lah, makanya dia mampu untuk mengambil kodrat manusia. Coba, Allah mau bisa nggak jadi manusia? Sudah jelas. Nggak bisa. Allah mau bisa nggak dilahirkan? Nggak bisa, sudah jelas, nggak mampu. Oh itu. Maha besar. Sebesar apalah dia? Coba aku tanya dulu kau. Ngapain sebesar apa? Yang penting dia maha besar. Iya maha besar tapi nggak ada cemana. Kan gini Kiki, maha besarnya Allahmu itu kan tulisan, cuman tulisan, kenyataannya nggak ada. Coba, manalah buktinya dia maha besar? Tulisan itu cuman tulisan ini tulisan di sini. Masa kau percaya cuman tulisan? Akulah maha besar, ini cuman tulisan, nggak ada buktinya. Itu tulisan para ulama, udah jelas. Ini tulisan ulama. Ya iyalah, diterjemahkan ulama. Sejak kapan ulama menulis ini? Tahu apa aku yang tahu? Ini dicetak loh, bukan ditulis loh, Dek. Gimana kau? Itu pun salah kau. Bukan, nggak ditulis. Capek kali nulis tangan hari gini. Masih banyak mesin printer. Hari gini masih nulis kayak di zaman purba kau. Kenapa kayak masih di zaman Musa masih nulis pakai tangan? Itu udah ada mesin fotokopi, mesin cetak. Beleng-beleng memang kau. Bawa bapakmu dulu sini. Bapakmu guru ngaji kan? Bapakmu aja lah bawa sini. Sini gua ajarin dulu bapak kau itu. Udah meninggal. Jangan bawa. Hah? Udah mati dia. Aduh, udah keluar belum dia dari neraka? Belum. Masih ku ikuti. Belum ada yang keluar. Macam ahli Tuhan, belum ada rupanya yang keluar dari neraka satupun. Itulah kebenaran dalam Islam kan? Itu kan? Itu nah, bisa ngedemai. Marhua mau mengikuti pria Arab yang nggak juga bangkit dari kematian itu. Hah? Gimana itu? Coba untuk apalah kau ikuti? Coba. Nah, itu jawab dulu. Apa pertanyaanmu? Pelan-pelan lah. Oke, ngos-ngosan kok. Iya. Kayak orang lagi makan whole sapon, nggak jelas. Agak santai kok ngomong, santai. Sesak napasku, beneran sesak napasku. Bagus. Minum dulu bang, minum dulu amang. Minum. Saya kan bertanya, kenapa Yesus itu? Naik Bain. Yesus itu dia kan dilahirkan, betul nggak? Betul. Kenapa disembah? Dia karena dia Allah. Allah yang mana Allahnya? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia berarti Allah tuh keren kan? Bisa. Coba sekarang ku tanya, Allah bisa nggak jadi manusia? Yo nggak mampu. Aku duduk. Iya kah? Ya. Coba sekarang saya tanya, Allahmu sekarang ada di mana kalau dia ada? Di mana-mana lah, namanya guys. Awas kedudukan. Yang betul lah kau, kaget aku takut di sini. Serius lah, masa? Aku mau kentut loh ini. Allah, minggir dulu dong. Takut kena loh, nggak enak aku. Jadi di mana lah dia? Jujur lah kau, di mana lah? Pakai dalil. Kau kan dengar. Bapakmu kan guru ngaji. Allah itu nggak ada dikatakan di mana-mana. Di arsy dipanggul 4 malaikat. Ada dalilnya di Quran. Di dalam bacaanmu ini. Ini bacaanmu. Di dalam bacaan ini Allahmu itu di arsy, bukan di mana-mana, nggak ada. Nah, mau ku bacakan.
Dia itu duduk di arsy, dipanggul 4 malaikat. Nah kan beleng-beleng kau kan. Kalau udah kumute kau, gak tahu kau cara buka mute kan? Kan? Buka mute mo. Pahat apa ya mang? Dang boy dibuka ho mute agak nggak jelas kau mang Saragi. Ayolah, dengan baik namang. Diskusi kita enak ngobrol sama kau. Cepatlah. Janganlah kau beleng-beleng. Jangan dodong-dodong ke situ. Aku turunkan lagi, emang susah. Dia tuh kalau nggak di mute nggak keren. Ngos-ngosan dia. Naik lagi kau. Nggak jelas. Nggak cemana-mana, agak lain. Kirim permintaan lagi. Ganti aja kak. Nggak apa-apa, dia tuh masih ada tertambat di dalam hatinya. Kita harus bisa menyadarkannya. Ya, nggak apa-apa. Penuh dengan kesabaran. Kesabaran. Coba. Enggak, coba buka Al-Qur'annya. Kalau memang apa yang kamu bilang tadi, neraka, Allah itu neraka. Coba buka dulu mana ayatnya. Maryam 71. Buka dulu, bukalah. Kau nggak punya Quran di situ? Ya buka dulu. Ya, kita kan tahu, kita yang punya Al-Quran. Bukalah, baca. Kok kaget kau? Harusnya kau langsung oke, ada Agatha. Katanya kau tahu. Harusnya udah kau konfirmasi langsung. Jangan asal comot-comot bilang Allah neraka. Mana mungkin aku asal comot? Nggak modelku itu. Oke, dengarkan ya. Dari cara ngomongmu aja udah. Ayat 71 sampai 72 dari surat Maryam berbunyi. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Surat Maryam bercerita. Lanjutlah. Iya, udah. Lanjutlah, orang-orang bertakwa yang diselamatkan sama Allah. Udah. Oke. Orang bertakwa diselamatkan sama Allah. Dari mana diselamatkan? Dari dalam neraka kan? Betul? Ya, dari amal dia. Paham? Dari amal, orang semuanya udah di neraka semua. Dari amal. Gimana? Orang dari beramal masa diselamatkan orang yang beramal? Sekarang saya tanya, yang diselamatkan itu orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan dari apa? Dari dalam neraka. Ya kan? Berarti Allah ada di dalam neraka. Sekarang gimana lah cara Allah nyelamatkan kau dari neraka kalau nggak masuk di neraka? Gini loh, neraka itu nanti ada yang menyelamatkan kami, yaitu Nabi Muhammad. Nabi kau aja belum selamat. Lain kau. Mana? Tahu dari mana? Jadi tunggu. Jadi yang nyelamatin kalian Muhammad atau Allah? Loh, dari dia kan. Tadi di situ katanya Allah yang menyelamatkan. Apakah Muhammad adalah Allah? Loh. Makin jauh aku nenek ke bulan ini. Yang mana yang betul? Nabi Muhammad itu Maryam, ibu Nabi Isa juga melahirkan Nabi Isa Coba. Jadi Allahmu di mana lah sekarang? Ya Allah tuh di mana aja. Ada di neraka kan? Di neraka itu yang Sekarang di mana dalilnya Allah ada di sorga? Terus apa yang jalan di surga? Nggak ada. Allahmu itu nggak ada dalilnya di dalam sorga. Allahmu itu di atas arsy dipanggul 4 malaikat. Manis kau. Mau aku bacakan lagi nggak? Kakinya Allah. Kan betul dia sang pencipta. Nggak ada hubungannya kaki di neraka dengan pencipta. Aku. Itu kemana nanti Allah di neraka? Kalau bacanya Allah di neraka, asal comot aja kau.
itu tadi kan dibilang di neraka semua kalian masuk. Mana ada? Itu kan orang misalnya itu kan orang itu Quranmu sendiri kok ya. Stres kau. Sakit kau nih. Tahu lah sakit udah dijelaskan tadi tuh. Perlu ku ini lagi. Mana kaki Allah di neraka? Ada ayatnya. Ada baca. Ada ya. Dengarkan ini ya. Ini Pak Ladu nggak ada sih, dia biar bersabda dia kan. Ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al-Qatan, telah menceritakan kepada kami Abu Sufyan Al-Himyari Sa'id bin Yahya bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad Abu Hurairah secara marfu. Namun Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf, dikatakan ke neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, enough. Ya Allah, ini makanya kau baca itu Bukhari 4471. Mana bapak kau lah, aku ajak debat lah, nggak beres kau bilang-bilang. Comot-comot. Ya jadi kalau nggak dicomot cemana kalau nggak dibaca? Kau pun nggak tahu satu ayat pun. Gimana sih kau? Iya, kayak Allah di neraka. Mana ada? Nah itu. Mana ada itu? Kutanya kau. Tadi ini sebenarnya ini ya, paralel dengan Maryam 72 ya. Paralel dengan Maryam 71 dan 72 dikatakan tidak seorang pun, dengarlah dulu lama. Kok mana dayang-dayang muka agak tentah, di mana dayang-dayangku nih? Sini nggak ada. Si Faslap nggak ada, si Ladusi nggak ada. Mana yang minta naik 51 orang lagi? Aduh. Lawak-lawak. Hei, janganlah kau ini. Cepat. Buka. Janganlah kau ngopi, Amang Saragi. Paha topi. Cepat. Amang Saragi. Halo. Ih, ku ganti loh nanti kau bang. Gak jelas kau bang. Udah kau cek belum di Quranmu? Jadi sebenarnya Bukhari 4471 itu paralel dengan Maryam 71 dan 72. Kalian semua itu di neraka. Allah selamatkan kalian. Tapi tadi kamu bilang, lucunya gini, kamu bilang tadi Muhammad menyelamatkan kalian dari neraka. Padahal di 72 katanya Allah. Apakah Muhammad adalah Allah? Hah? Coba aku tanya dulu kau, apakah Muhammad adalah Allah sehingga kamu mengatakan yang menyelamatkan kau adalah Muhammad? Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Muhammad aja belum keluar dari neraka. Gimana cara dia nyelamatin kalian? Kalian diusrokkan semua di situ, bersatu padu kalian di situ. Hah? Mangotaki kalian di situ, kakinya kepanasan. Nah, gimana lah itu? Amang Kiki kan dang boy dibuka ho kan mute beleng-beleng emang kau nggak jelas kau Amang. Ayolah, masa aku sendiri mas tapi kau ayolah tamparlah aku sekali-sekali. Nggak ada narasimu yang enak. Yalah aku gantilah, nggak seru kau. Halo, cari yang berbobot Agatha. Mana ada, aku tahu ada yang berbobot. Emang ada tulisan di sininya berbobot? Nggak ada. Orang si Khalid tadi malam aja kabur dia dari roomku. Kabur dia naik Quran. Asal dibawa Quran kabur si Khalid itu. Si Khalid lah kok. Gua remu pe Khalid. Halo, Kriplay. Halo. Samelkong. Bakmi babi Siantar samping gereja HKBP. Astaga Tuhan.
Jualan babi kok bang. Mintalah dulu seporsi bang. Siapa lagi mau ku naikkan? You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. Baru apa Kak Agatha ini DM aja sayang. Halo. Halo, sore. Sapri. Masak air biar mateng. Silakan Bang Sapri. Islam atau Kristen Bang Sapri? Islam. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan seputar iman Kristen? Itu soal penjelasannya tuh ayat surah Maryam tadi, ayat 71 72. Itu Quran loh Bang. Itu. Iya. Abang mau Coba jelasin baca dulu sampai habis. Coba silakan Bang. Silakan. Bang, kalau keluar aplikasi suara Bang nggak kedengeran Bang. Mendingan Abang baca Qurannya beneran. Itu. Bang Sapri. Bang Sapri. Gimana? Oke. Apa tuh? Bentar, saya simak dulu. Simak apa tuh? Bentar ya, beri 15 detik dulu. Bentar. Udah 15 detik Bang. Ngopi dia. Aduh. Oke. Sudah 15 detik Bang Sapri. Oke. Oke juga. Yang artinya apa tuh? Dan tidak seorang pun kamu tidak mendatangi neraka. Dan akan diselamatkan bagi orang bertakwa. Hal itu adalah ketentuan dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan yang ditetapkan Tuhanmu, itu kan? Cuman lah itu Bang. Iya, kecuali orang jolim. Yang jolim itu ya itulah orang Kristen itu Kak, karena dia buta untuk membaca, untuk memahami. Oke. Kalau Tuli dikatakan yang masuk neraka itu kecuali orang jolim. Berarti orang jolim gak masuk neraka gitu maksudnya? Loh, kok? Gimana orang ini jolim Bang? yang masuk kecuali orang bertakwa. Oke. Orang jolim yang masuk neraka. Coba baca 72-nya. Baca dulu 72-nya. Orang bertakwa pun masuk neraka. Bukan orang jolim, justru orang bertakwa itu yang masuk neraka. Coba tengoklah. Itu orang Islam. Iya, coba dibaca lah ayat 72-nya. Coba dibaca lah. Kok takut kok baca ayat 72-nya? Yang orang yang jolim lah, Kak. Oke, coba pahami dulu. Baca dulu lah 72-nya biar enak kita dengar. Silakan. Orang yang bertakwa dia yang selamat. Orang yang jolim itu ditarik lagi ke neraka. Bukan orang jolim dibiarkan, yang diselamatkan itu orang bertakwa. Kalau dibiarkan dan yang diangkat itu yang diselamatkan itu adalah orang bertakwa, artinya semua masuk neraka kan? Iya dong, itu bukan ditaruh, malah dibiarkan, bukan ditarik. Orang semuanya udah dalam posisi di neraka semua, mau orang bertakwa, mau orang jolim, pokoknya Islam pasti masuk neraka. Nah, nanti diangkat tuh baru. Iya katanya, tapi kan pada faktanya belum ada satu orang pun yang keluar dari neraka. Itu kan akan niscaya, insya Allah. Nah, betul tidak? Itu cara bacanya.
Di dalam Alkitab ya guys, ini di Lukas ayat 4. Tetapi Yesus Tidak berani jawab pakai Qurannya. Hermanus, Muslim Bang, ini kayak tadi nih. Bang, abang? Iya Bang, iya. Abang Kristen? Iya. Aku hanya ingin klarifikasi. Boleh Apa kan? itu, Bang? Ini lagi temanya tuh mungkin diganti agak yang ringan-ringan gitu. Oh iya Bang, sudah tahu kok itu Bang ya. Kasihan Turunkan ya Bang ya. Ilmunya nampaknya botol. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, Bang Herman ya, saya turunkan Bang. Sandiwara TikTok Muslim. Sandiwara TikTok. Enggak Muslim, enggak Kristen, Katolik. Katolik. Oke, saya turunkan dulu. Ya teman-teman, ini khusus yang Muslim ya. Forum ini khusus yang Muslim. Kalau kalian merasa bahwa kalian memiliki pengetahuan, silakan datang kemari diskusi. Tapi saya minta syaratnya cuma satu lah, jangan datang marah-marah gitu. Aku Muslim, ya silakan naik Bang, silakan pencet tombol pencet tombol naik Bang, kan ada tombol naiknya itu Bang. Ada tombol naik, pencet tombol naiknya, kita diskusi tanpa marah-marah gitu Bang. Yuk. Halo, assalamualaikum Bang. Anda kok mengucapkan assalamualaikum? Kan saya ini Muslim Bang, bukan non Muslim. Kok Anda ucapkan assalamualaikum? Bang, santai Bang, santai. Jangan emosi Bang, santai. Enggak emosi, santai kok Bang. Aku kan cuma bilang. Kenapa abang bilang assalamualaikum sedangkan saya ini non Muslim? I am sorry. Silakan. Enggak, bagaimana Bang? Ya ada tema apa lah? Soalnya saya udah capek. Saya kalau nanya sama kalian nggak bakal bisa jawab pun. Ya begitu Bang, saya bertanya lagi Bang. Ya silakan, bertanya lah gantian. Tuhan Yesus. Sebentar saya sapa dulu nih. Rasa adalah inspirasiku Muslim. Muslim Bang. Ya. Gimana Bang? Ada tanggapan enggak yang tadi? Soalnya nanti kalau nggak kita gantung gitu aja nih. Gimana? Ada tanggapan dengan tadi? Yang mana Bang? Saya baru masuk sekali rumah Bang. Yang Muhammad kena sihir. Oh. Memang betul itu Muhammad kena sihir, memang betul. Yang Muhammad kena sihir gimana? Ada tanggapan Anda? Betul itu Bang, memang betul. Ya memang betul, yang bilang anu siapa? Memang saya di sini nggak ada. Gimana sih kamu? Ya kan dari tanya tadi, makanya saya bilang banyak yang Muslim bilang saya nggak ada. Mereka itu mengatakan saya ini nggak ada, menjelek-jelekkan. Padahal ini benar gitu loh. Benar Bang, betul itu memang. Oke, rasa adalah inspirasiku. Gimana Bang? Betul apa nanti Abang bilang jangan-jangan saya mengada-ngada juga ini. Coba. Rasa adalah inspirasiku, betul? Betul. Betul, Muhammad kena sihir. Sihir itu dari mana Bang? Dari sihir itu dari mana? Dari Allah atau dari setan? Sihir itu dari manusia sendiri. Manusia lah Bang. Masa dari Allah ataupun setan gimana? Iya, maksudnya sihir itu dari kekuatan positif apa negatif? Sihir kekuatan positif atau negatif? Aduh, Ya, jadi saja mendadak banyak pikun itulah. kayak gini. Pokoknya mereka ini jadi mendadak pikun begini lah. Pokoknya harus dipikunin. Kenapa sih Bang kok harus dipikun-pikunin gitu loh? Aduh. Enggak. Ya, Sihir itu. Dengar. Gini. Dulu saya buat istri saya itu tersihir oleh saya Bang. Jadi dia cinta sama saya dulu itu sampai saya menikah sekarang. Itu pakai sihir saya. Memang berat ini saudara-saudara, berat. Oke lah. Bang, keseringan saja, santai Bang. Oke lah, tolong sulit ini. Ini udah datang ini pendusta ini udah datang.
Halo, Siti Nuraida yang ngaku-ngaku Kristen padahal Islam. Apa kabar? Bang Edis kok menghujat tiap hari loh Bang Mumet, aku dengarkan Bang. Menghujatnya di mana? Ya Bang lo, bikin tema nanti diluruskan, ya Bang pelintir lagi nggak bener. Kayak mana coba itu apa nggak menghujat namanya? Oke, coba gini, aku mau dengarkan ya. Aku nggak mau ngeyel. Sebentar, saya nggak mau ngeyel. Dengar, saya mau coba dulu buka pikiran saya ya. Gini, coba Siti Nuraida tunjukkan di bagian mana saya menghujat, coba. Bang Edis, ya satu, Bang Edis kadang-kadang buka. Di bagian mana saya menghujatnya, coba. Loh, yaitu Abang Edis membahas masalah gerakan sholat itu kaki bengkok aja, Bang Edis permasalahkan. Ini yang mana lagi nih? Di tema ini gimana saya menghujatnya? Di mana saya menghujatnya di tema itu, coba? Loh, gerakan ibadah itu kalau sampai kaki yang bengkok aja Bang bahas itu berarti kan Abang menghujat itu loh. Kok menghujat? Diluruskan Abang nggak mau. Oke, coba kita ke situ ya. Nih, kita ke situ. Nih. Abang harus terima ya. Di mana saya menghujatnya? Sebentar, di mana saya menghujatnya? Di mana? Abang kata-katanya kalau apa ini ngapain? Kaki harus dibengkok-bengkokkan kayak gitu, itu nggak menghujat. Loh, bertanya mana menghujatnya? Saya bertanya kok gimana? Bang Edis kan udah tahu loh benernya Bang. Abang udah belajar Quran udah berapa tahun dulu, Bang. Siti Abang dengarkan. udah tahu. Siti dengarkan. Ya. Lihat kaki yang gambar atas ya. Itu ada satu kaki didudukin, betul? Ada satu kaki didudukin, ada satu kaki ditekuk, betul? Yang di bawah kan tahiyat akhir loh Bang. Enggak, kita bahas yang di atas dulu satu-satu. Yang tahiyat awal kaki kiri didudukin di bawah pantat, kaki kanan ditekuk seperti posisi di gambar. Betul? Terus masalahnya? Kalau nggak seperti itu nggak sah sholatnya, betul? Ya? Kalau nggak seperti itu sholatnya nggak sah, betul? Ya kalau orangnya sehat ya harus kayak gitu Bang sholatnya Bang. Iya, kalau tidak seperti itu tidak sah sholatnya, betul? Ya nggak harus mirip-mirip kali enggak sih. Iya, pokoknya kalau misalnya saya selonjorin kaki saya, berarti nggak sah kan? Namanya nggak mengikut syariat. Baik, makanya saya tanya kepada kamu, gini, saya tanya sama kamu, apa hubungannya kaki itu begitu sama Tuhan? Itu kan, aku seneng kalau udah sampai sini. Masa tanyanya begitu? Tanya kan begitu kok menghujat? Dia Bang Edis, aku seneng kalau udah sampai sini. Begitu kok menghujatnya di mana? Iya Bang Edis. Coba. Itu bener kan nggak perlu dipermasalahkan, itu kan gerakan ibadah loh Bang. Saya cuma nanya. Itu gerakan ibadah loh Bang. Iya, apa hubungannya duduk kayak begitu sama Tuhan tuh apa? Loh Bang, ya karena tak jelaskan Bang. Itu semua yang memang gerakannya, kalau gerakannya itu Bang, itu syariatnya. Iya, yang saya tanyakan Bang. Kenapa harus begitu? Ya harus. Ya kan? Lah Bang Edi dijelaskan aja nggak mau melintir loh, jadi pening aku. Pusing ini saya sama kamu. Orang ditanya kenapa harus begitu, kenapa? Bang Edis, itu kan larinya ke demi apa kesehatan juga tuh Bang Edis. Kesehatan di Quran surat berapa? Kan? Nggak tahu kan Bang? Karena kamu jawabnya pakai congor, bukan pakai ayat. Bang, itu tadi loh Bang. Aku orang Muslim, Abang dijelaskan. Abang pelintir lagi coba. Kalau di Muslim itu Bang semuanya. Udah di bawah dulu kamu. Pusing pala, seorang ditanya biar ngapa, biar sehat. Dalilnya biar sehat tuh di mana gitu loh. Kamu bisa aja ngomong biar dapat ikan juga bisa kamu bilang. Bisa aja kamu ngomong begitu biar nanti mancing dapat ikan bisa. Yang saya minta dalil. Orang tunjukin dalil kok. Coba Faris. Ya, yang mana? Kenapa harus didudukin begitu kakinya? Malam Bang. Ini saya sebenarnya tadi mau jawab yang itu tuh, Nabi Muhammad SAW itu kena sihir itu tadi. Mau kena sihir, oke. Yang Abang bilang tadi. Baik, kena sihir, balik lagi ke sini. Tapi ini pun nggak apa-apa juga. Nah, yang mana? Tadi ke sana saya turutin, balik ke sini pengen ke sana gimana sini? Iya, saya pengennya tadi itu bahas yang ini, cuman karena tadi itu biar sekalian maksudnya. Jadi Muhammad kena sihir.
Berapa lama dia kena Oh, yang sihir? ini dulu. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan kena sihir. Sihir itu datangnya dari mana? Dari setan apa dari Allah? Dari manusia. Tunggu, bentar lu bang, bentar bang Kahar, izin. Jadi sihir itu yang mengenai Rasulullah itu adalah dibuat oleh orang Yahudi, saya lupa namanya, dengan mengikatkan ya, kalau nggak salah kemarin itu ikat. Ya, jangan diceritakan rambut. lagi bang. Kita sudah tahu kok. Saya udah tahu tuh, nggak perlu diceritakan. Yang saya tanya, sihir itu pengaruh Allah atau pengaruh setan? Sihir itu pengaruh dari sihir itu manusia bang, manusia yang bekerja sama Iya, dengan pengaruh setan. dari Allah atau pengaruh dari setan? Bukan pengaruh dari Allah, nah itu. Tapi kalau Pengaruh dari misalkan setan sihir berarti ya? yang mengenai Rasulullah ini adalah yang dibuat oleh apa namanya? Iya, Orang Yahudi. pakai apa dia? Itu kan pakai kekuatan goib kan? Pakai kekuatan perantaraan syaiton kan? Betul nggak? Enggak selamanya sihir itu. Terus terus kekuatan pakai apa itu? kekuatan setan. Kayak gini. Tapi gimana? Kekuatan apa itu? Diikat-ikat rambutnya terus bisa kena itu sama namanya- Muhammad itu pakai kekuatan apa? Itulah namanya ilmu sihir bang. Iya, kekuatan apa itu? Iya, itu namanya ilmu sihir. Aduh, Bukan pikir kekuatan saya apa. pikir saya kau ngasih jawaban, kau ngaku terus. Bikin pening aja kamu itu. Orang muter macam kitiran. Sulit banget dari setan apa dari Allah kau muter-muter aja. Iya, bikin pusing kepala. Rafiq Muslim bang. Alhamdulillah Muslim. Ya. Jadi sihir itu pengaruh dari mana bang? Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita
kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.